Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua IPI Kabupaten Klaten segenap Pemda yang dipimpin Pak Joko Purwanto SHMH, hadir juga perwakilan dari TNI dan juga Polri, Kepala KUA Cawas, Korwil Pendidikan Puskesmas Cawas 1, MUI, IPI Cawas, Kepala Desa, dan 46 calon jamaah haji dari Kecamatan Cawas, serta hadirin sekalian semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian rahimahumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat pagi siang ini kita diperjumpakan di gedung yang cukup megah, gedung IPI Cawas, dalam keadaan baik dan sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidupnya dengan baik, juga dengan benar. Kelak yang memberangkat haji bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak di saatnya masing-masing kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, husnul khotimah, dibangkitkan dari alam barzakh juga dalam keadaan baik, menerima catatan amal dengan tangan kanan penuh dengan kebanggaan, masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya buka dengan pantun Soko Cawas menyang Belanggu, mampir sedilo tuku sayur, jamaah haji Cawas mugi tansah rahayu, diparingi sehat selamat lan dados haji mabrur. Amin. Naik andong ke kota Pati, melewati persawahan yang subur, jamaah IPI Cawas berangkat haji, semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Anak minyak tebal milo pulau Cawas hadiah setunggal kembang sinom. Niat suci tumuju Mekah, ngutiri doa Gusti Allah. Lir wong lunga sowan raja, hati resik tulus pasrah, ojo gumunggung ing dunya, bekal takwa kang utama, mugi mulih mabrur lan berkah. Bapak Ibu, haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci. Maka haji sering disebut ar-rihlah al-muqaddasah, perjalanan suci, karena perjalanan menuju ke zat yang maha suci. Orang berangkat haji hakikatnya sedang sowan, menghadap
kepada Raja di Raja, Raja segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Maha segala raja, termasuk yang akan merajai penguasa di hari pembalasan. Maka bekal terbaik untuk orang-orang haji bukan koper yang besar termasuk isinya, tetapi hati yang bersih, niat yang lurus dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat biasa, tidak ada penguasa, tidak ada orang yang dikuasai. Semuanya nanti akan sama. Disimbolkan dengan kain ikhram. Falsafah Jawa ngajari kita dengan tembang dolanan. Kita talun mangan kacang talun mil kecemil sikitang mangan lembayung tikus titi duwe anak siji cici cuwit maju perang wani mati gajah belang saka tanah lembang nuk laken nuk kedene me padha gunung. Paham maksudnya Bapak Ibu? Iya, kadang-kadang nanti haji ngalami menemui tingkah laku teman-temannya yang aneh-aneh. Biasa saja, si kita kok mangan lembayung itu aneh Bapak Ibu. Tikus pipi simbol rakyat kecil, maju perang wani mati. Gajah simbol orang besar, nuk legenuk gedene mek padha gunung. Nanti nggak ada besar kecil, nggak ada pejabat bukan pejabat. Semua di mata Allah itu sama. Maka pelajaran satu, haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar kemampuan. Firman Allah, wa adin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Itu ilustrasi haji reguler dan haji petugas. Karena kalau haji gemuk itu haji bus Bapak Ibu ya. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Haji bus itu bayarnya 4-5 kali haji reguler Bapak Ibu. Apalagi haji petugas itu haji abidin atas biaya dinas. Alhamdulillah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, Allah sudah berkehendak memberangkatkan, siapapun bisa berangkat, belum tentu bayar sendiri. Itu juga harus disyukuri. Ayat ini menunjukkan bahwa haji adalah panggilan Allah. Banyak orang kaya belum berangkat, banyak orang kaya tidak dipanggil. Kenapa? Karena belum daftar. Tapi banyak orang yang sederhana justru dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia rajin nabung. Rajin nabung apa? Rajin nabung. 2, hidupnya sederhana. 3, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama Jawa, sing diparingi kesempatan menyang Baitullah iku wong kang diparingi panggilan dening Gusti Allah.
Yang diberi kesempatan ke Baitullah adalah orang yang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang berkata, saya kan belum kaya, padahal banyak jamaah haji yang berangkat bukan karena kekayaannya, bukan karena kaya raya, tetapi karena dia sabar menabung, hidupnya sederhana, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama dulu memotivasi kita supaya kita giat dalam mengerjakan rukun yang 5 itu. Lir ilir tanduri usumilir tak ijo royo tak senduh teman ten anyam. Jangan penek no bimbing kui lunyu penek no kanggo ngaso tetotiro kumikir bedah ing pinggir tondomono cuma tono kanggo seko mengkosor mumpung pada rembulan mumpung jembahan kalangan yuk surah paham maksudnya? Lir, bangunlah dari tidurmu yang panjang, dari kelalaianmu yang panjang. Iman sudah mulai menancap di hatimu, tanduri usumilir, tak ijo royo, semangatmu mulai tumbuh seperti tanaman yang baru tumbuh, warnanya hijau, semangatnya mulai tambah lagi, tak siguh temanten anyam. Teman-teman anyam semangat atau tidak? Semangat. Walaupun nikahnya sudah tua, tapi kalau pengantinannya semangat. Itulah yang diharapkan, semangat beribadahnya mirip dengan pengantin baru. Tahanan simbol kita semua. Banyak yang berminggu kerjakan yang 5, karena bimbing 2 pinggirnya 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ringan atau berat? Berat Bapak Ibu sekalian. Kalau ringan, alhamdulillah Bapak Ibu sudah terbiasa. Syahadatnya gampang, tapi bukti dari syahadat yaitu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya berat semua. Bapak dan Ibu, cek anak-anak kita yang masih SMP, SMA atau mungkin kuliah, cucu atau anak, cek sholatnya berapa kali sehari. Belum tentu 5 kali Bapak dan Ibu. Saya sudah survei kecil-kecilan. Puasa abot nopo enteng, abot Bapak Ibu. Ramadan ini warung-warung itu udah buka separuh, ning isine kebek do mangan kabeh. Niku wong muslim nopo senes? Muslim Bapak Ibu. Ning urung taat poso, abot ibu poso. Zakat abot nopo enteng? Penduduk muslim dewasa di atas 18 tahun itu 210 juta, maka kuota haji kita 1%, 210.000. Yang bayar zakat kurang dari 20%. Zakat fitrah gampang, zakat mal sing angel Bapak Ibu. Haji, kuota haji 1%, jadi jumlah penduduk muslim dewasa Indonesia dari 210 juta itu yang daftar haji, antriannya sudah panjang, kurang dari 10 juta Bapak dan Ibu sekalian. Padahal antrian sudah 30 tahun. Yang berangkat tahun ini antrinya baru sekitar 13 sampai 14 tahun saja. Rata-rata daftar di tahun 2012 atau tahun 2013 berangkat tahun ini Bapak dan Ibu sekalian. Berat itu haji, maka lunyu banyak no, walaupun berat kerjakan untuk basuh dodot tirok, dodot pakaian jiwa, untuk membersihkan pakaian jiwamu, yaitu hati. Yang hatimu kadang nggak sempurna, umitir bedah ing pinggir, masih ada iri, dengki, dendam, walaupun nggak banyak, maka tundomono jurmatono, jahit kembali, perbaiki kembali untuk sowan datang Allah kanggo sira mengko
sore simbol suwan, mengko sore simbol akhir hidup kita. Mumpung padang rembulan ini, mumpung jembar kalangan ini, mumpung masih banyak kesempatan, ayo kita bersemangat mencari bekal. Yuk surah iyo. Tuh Bapak dan Ibu. Maka yang kedua, filosofi ihram. Semua yang umroh dan haji nanti akan menggunakan kain ihram. Kain ihram itu simulasi kain kafan. Orang yang meninggal disucikan, disemprot minyak wangi, dibungkus kain kafan, disolatkan, dibawa ke kuburan, dihadapkan pada Allah. Orang yang umroh haji nanti menjelang mikot diminta untuk mandi besar, semprotkan minyak wangi di tubuhnya, balutkan kain ihram 2 lembar untuk laki-laki warnanya putih, simbol kesederhanaan dan kesucian niat. Kemudian sholat 2 rakaat, jatuhkan niat umroh atau haji, berangkat ke Baitullah untuk umroh, berangkat ke Arafah untuk haji, sama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka ihram ini menggambarkan bahwa kelak semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya saat memakai ihram, semua jamaah itu sama, tidak ada jabatan, tidak ada gelar, tidak ada kaya atau miskin, tidak ada pejabat atau rakyat biasa. Gelar saya yang panjang itu hanya berlaku di kampus karena untuk memotivasi seluruh anak didik supaya giat belajar ilmu. Saya belajarnya 15 tahun setengah Bapak Ibu ya. Nah, di rumah nggak ada gelar, nggak ada. Saya di rumah dipanggil Prof Kamta, nggak ada. Sampai rumah posisi sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya pulang dari kantor sampai depan pintu, istri saya bilang, Mas, gasnya entek. Saya berangkat ke warung Bapak Ibu, beli gas. Pagi harinya Minggu ke pasar. Tugas saya apa? Supir. Yang kedua, nganter ke dalam pasar membawakan barang bawaannya. Sama Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada gelar. Ini digambarkan dengan kain ihram. Semua di hadapan Allah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Semua memakai kain putih sederhana. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Ibu Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Maka tempat perkenalannya yang pertama disebut Arafah. Di titik itulah 2 insan, Nabi Adam dan Ibu Hawa, memulai perkembangbiakan seluruh manusia yang akhirnya menjadi bermiliar-miliar seperti sekarang. Orang Jawa punya silsilah anak, putu, buyut, tangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerobak sendi, degok bosok, kali asem. Diulang ke ke-11 anak, 12 putu, 13 buyut, 14 tangga, 15 wareng, 16 udek-udek, 17 gantung siwur, 18 gerobak sendi, 19 degok bosok, 20 kali asem. Berulang terus. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan ke-30 dihitung dari Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar. Itulah pentingnya kita belajar tentang silsilah. Dan silsilah juga kita pakai semua Bapak dan Ibu, yang kita pakai hanya ketakwaannya. Nanti silsilah terpakai ketika mau masuk surga. Quran surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
wa ma alasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunannya juga beriman. Mereka dihimpun menjadi satu, saling bergandengan, dipersilakan masuk surga. Setelah masuk surga, surganya beda-beda. Wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun nikmat dari masing-masing anggota keluarga tadi. Mengapa? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap hamba terikat dengan apa yang dikerjakannya saat di dunia. Maka Bapak dan Ibu, filosofi Ihram adalah mengingatkan kita bahwa kelak manusia juga akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan kain kafannya. Maka falsafah Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi, sangkan asal paran tujuan, dumadi peristiwa-peristiwa. Orang yang memahami asal muasalnya dan kemana nanti akan berakhir, maka dia akan hati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas peristiwa di dunia. Ibaratkan kita hanya mampir hidup ini hanya singgah sebentar, maka asumsikan kita hidup di dunia hanya seperti di rest area. Kita akan berangkat ke Jakarta atau ke Surabaya, mobil kita mampir sebentar di rest area, maka kita akan hati-hati ketika di rest area. Mau jajan saja hati-hati, jangan sampai malah main track. Nanti kamu ke toilet, hati-hati dompetnya dipegang lagi, HP-nya di mana. Semua orang akan hati-hati ketika merasa dirinya hanya menjadi musafir. Maka Bapak Ibu, ketika ngagem pakaian ihram, kita seperti sedang latihan menghadapi kematian. Meninggalkan kesombongan, menanggalkan kemewahan, mengendalikan emosi, menjaga lisan dan perilaku. Sungguh-sungguh pada ilayo siromo menyasulu oleh payung moto macenti lupa wong mati ora upaya obah materi bocah yang urip golek duit. Wong mati ora obah. Kalau sudah terlanjur meninggal, nggak bisa beramal soleh lagi, Bapak dan Ibu. Dan orang-orang yang sudah terlanjur meninggal, mereka ingin dibalikan lagi ke dunia hanya untuk bersedekah dan menjadi orang soleh. Cek Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10. Maka selagi masih hidup, yang urip oleh duit itu hanya simbol bekal perjalanan. Kalau kita perjalanan pasti bawa bekal, dan bekal terbaik kita di dunia ini namanya duit. Gak bawa dompet, gak apa-apa, yang penting krisnya masih jalan. Itu kan Bapak Ibu? Maka jangan lupa cari bekal, dan bekal terbaik saat menghadap Allah bukan duit lagi, tetapi amal soleh. Turi puting ditandur nang kebon agung, jumleret ipo nyemplung lumlung tembangi opo. Mbok kira tembangi opo. Kembang lati dironce-ronce, sing urip setengah mati, sing mati rapiye-piye. Mbok kira kembangi opo. Tak tuturi ngagem mori putih, ditandur nang kebon agung, dimakamkan di makam. Jumlah tiba nyemplung, masuknya jenazah ke liang lahat sebentar. Itulah gambaran hidup di dunia dibanding hidup di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawma inda rabbika kalbi sanatin mimma ta'udun.
satu hari di muka Tuhan di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka Nabi Adam usianya 1000 tahun hanya akan sama dengan satu hari. Kita umurnya 70 tahun hanya akan sama dengan 1,5 jam saja. Maka seluruh ibadah kita, amal kita nggak pernah cukup untuk membeli surga. Kalaupun harus membeli hanya untuk 1,5 jam saja, padahal kita nanti akan diberi kesempatan hidup di surga tidak hanya 1,5 jam, tapi khalidina fiha abada. Maka Bapak Ibu, kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti setelah sampai tanah suci Masjidil Haram, sholatnya dikalikan berapa kali? 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Tidak usah bermain matematika. Sholat Tuhan sudah banyak. Di tanah suci dikalikan 100.000 sama 1000 kali. Nanti jangan sampai tanah air nggak sholat lagi. Ditanya, kenapa kok nggak sholat? Pahala sholatku masih banyak. Nggak cukup Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, maka gumlundung tembangi opo. Setelah masuk liang lahat, semua ditinggal. Coba kalau sudah dimasukkan ke kuburan, rumah bagus ditinggal nggak? Tinggal. Mobil mewah tinggal. Uang yang banyak di bank tinggal. Istri cantik ditinggal nggak Pak Taman? Ditinggal. Nanti istri cantik kita kalau kita tinggalkan, nanti setahun 2 tahun diambil oleh orang lain Pak Taman. Allah, semua ditinggalkan. Yang di bawahnya satu kembang. Gumlundung tembangi opo. Kembang itu simbol Bapak Ibu, simbol kewangian, sesuatu yang baunya wangi. Sesuatu yang baunya wangi namanya amal soleh. Karena amal buruk baunya busuk. Ulama Jawa itu kalau kasih nasihat bahasanya tinggi Bapak Ibu, pakai bahasa sastra. Kadang-kadang kita nggak paham, maka yang dipahami kadang-kadang yang terbaca. Kemudian kita berangkat ke kuburan bawa kembang. Boleh nggak? Boleh aja, silakan aja. Untuk mengingatkan kita bahwa jangan lupa kembang, jangan lupa amal soleh. Kekuburan mengingatkan kita besok juga akan mati. Itu Bapak dan Ibu. Apalagi ditinjau dari sisi ekonomi, luar biasa. Kalau kembangnya dibeli, yang jual kembang dapat duit nggak? Dapat. Yang jual tadi pulaan nggak? Pulaan. Kepada siapa? Petani. Berarti petani dapat duit nggak? Dapat. Petani tadi nanam, ada yang jual bibit, ada yang jual rabuk. Berarti yang jual rabuk, jual bibit dapat uang nggak? Dapat. Putaran ekonomi terjadi. Itu Bapak dan Ibu. Maka segala sesuatu kita bisa lihat dari sudut pandang negatif atau sudut pandang positif, tergantung cara kita melihatnya. Maka kalau pikiran kita, hati kita diisi banyak hal baik-baik, maka cara pandang kita lebih banyak positifnya. Tapi kalau yang masuk ke kepala kita hal-hal yang negatif, cara pandang kita semua terlihat negatif. Kopi niku pahit nopo manis? Tergantung dikasih gula nopo mboten. Kopi tanpa gula rasanya pahit, dan kopi sejati minum kopi tanpa gula. Kalau orang minum kopi kok masih ngagem gula, itu sih ajar ngunjuk kopi Bapak Ibu. Minum kopi tanpa gula, pahit rasanya, tapi kopi sejati merasakan kenikmatan pahitnya kopi. Maka kalau orang sudah bisa merasakan pahitnya kehidupan, semua hal menjadi terasa nikmat. Karena segala sesuatu yang nikmat tidak harus manis. Kadang-kadang yang manis justru tidak terasa nikmat, khususnya bagi yang diabetes. Benar Bapak Ibu? Nah, maka di akhir tambang tadi ada simbol pertanyaan alam kubur. Bokiro kembangnya apa? Man robbuka, man nabiyuka, ma kita buka, ma amalika. Rasul bersabda, man hajjalillahi walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi walat tadhu ummu. Barang siapa berhaji karena Allah
lalu tidak berkata kotor atau ropas dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. 3. Filosofi tawaf, sa'i, dan wukuf. Bapak dan Ibu sekalian, Tawaf itu memberikan pelajaran pada kita bahwa hidup harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, namanya termuter Ka'bah. Seluruh doa dalam tawaf hukumnya sunnah, maka muteri Ka'bah tanpa doa tawafnya sah. Nanti Bapak Ibu kalau mau masuk Masjidil Haram, di dekat pagar ada baliho, sekarang diganti Videotron. Tulisannya berganti-ganti, salah satu tulisannya berbunyi Ka'bah syiarullah. Ka'bah itu syiar Allah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the Ka'bah is the symbol of Allah. Ka'bah itu simbol Allah di muka bumi. Maka ketika ada orang mengitari Ka'bah, itu menggambarkan bahwa orang hidup berputar, berpusat pada Allah. Itu maknanya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tawaf itu mengajarkan bahwa pusat hidup manusia bukan pada harta, jabatan, atau dunia, tetapi Allah. Kalau hidup kita berputar hanya pada uang, kedudukan, popularitas, kesibukan dunia, maka hidup kita akan lelah dan kosong. Tapi kalau hidup kita berpusat pada Allah, maka hati hidup kita, pikiran kita akan tenang. Firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Tuhan, mengingat Allah, hati akan tenang. Dan orang banyak yang tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Jublak-jublak suweng, suweng ngiting gelenter, mampu ketundung tutel, pating penglera-lere sopong guyu delik ake sir pong delik kopong sir pong delik kopong. Paham maksudnya? Suweng, ibu-ibu, suweng itu apa? Suweng itu perhiasan wanita yang menempel di telinga dan tersembunyi. Itulah simbol nikmat paling agung untuk kita, dan kita sering tidak tahu. Maka yang tahu sing guyu delik ake, Bapak dan Ibu. Nikmat terendah di dunia ini yang bisa kita nikmati adalah harta benda. Nikmat tertinggi yang bisa kita nikmati selama hidup itulah kesehatan. Maka jangan pernah korbankan kesehatan hanya untuk mengejar-ngejar harta. Karena kalau harta sudah didapat tapi dia tidak sehat, sakit, maka dia akan habiskan semua hartanya untuk mengejar kesehatan. Dan suweng di atasnya itu, itulah namanya iman dan kejujuran. Iman dan kejujuran di atasnya harta dan kesehatan. Dan kita nanti baru tahu bahwa iman dan kejujuran itu nikmat teragung nanti ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, atau nanti kita sudah sampai di akhirat. Itulah sopong guyu dari aki, karena banyak orang yang tertipu tidak tahu Bapak dan Ibu. Maka sirpong dele kopong, jangan jadi orang kopong. Kopong iman, kopong ilmu, kopong amal, kopong akhlak. Maka ini nasihat sangat sesuai untuk orang-orang haji. Sa'i, Bapak dan Ibu, sa'i itu menggambarkan bahwa hidup harus diiringi dengan ikhtiar dan tawakal. Sa'i, Bapak Ibu, antara Safa dan Marwah, mengingatkan perjuangan Siti Hajar. Nama aslinya Hajar, sampai Indonesia ketambahan Siti, karena orang Arab biasa memanggil Syaidati Hajar. Sampai Indonesia Syaidati sulit dilafalkan, Syaidati angel, gampangnya Siti, maka menjadi Siti Hajar.
Beliau ini bolak-balik sampai 7 kali mencari air, nggak dapat air. Apakah Hajar nggak tahu kalau di atas bukit nggak ada air? Tahu. Hajar tuh tahu, bermain logika. Hajar tinggal di lembah. Kemudian seolah-olah air itu tampak di atas bukit, logis nggak? Nggak logis. Bukitnya tanpa pohon, tanpa tanaman, nggak mungkin menyerap air. Tapi Hajar yakin atas pertolongan Allah. Maka yang penting Hajar itu berusaha, itu kata kuncinya. Maka dia berlari-lari aja, nanti Allah pasti akan tolong, karena nggak ada yang lain yang bisa saya lakukan, kata Hajar. Maka dia lari antara Safa dan Marwah, dan di titik di mana dia mempercepat larinya sekarang ditandai dengan pilar hijau. Kita semua diminta berdoa, Rabbighfir warham wa antal azizul akram. Duduk termenung, melihat ke Ka'bah, berdoa pada Allah. Itulah yang menggetarkan Ors, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril turun mendekati Ismail, mengepakkan sayapnya, maka memancarlah air dari dekat kakinya Ismail. Dilihat oleh Hajar, ditepuk-tepuk dengan bahasa Palestina, Jami, Zami, Zami. Sekarang terkenal dengan air Jam. Maka pelajarannya bahwa kita jangan mudah menyerah, jangan malas berusaha, jangan hanya berdoa tanpa ikhtiar, atau sebaliknya, jangan hanya ikhtiar tanpa doa. Kata orang Jawa, sopo tekun bakal tekan, sopo sabar bakal subur. Siapa yang tekun akan sampai, siapa yang sabar akan menuai hasil. Kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma syaa. Quran surat An-Najm ayat 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakannya. Maka siapa yang usahanya baik, Allah kasih rezeki yang baik. Yang usahanya sedikit, Allah kasih sedikit. Quran surat An-Najm 39. Maka Bapak Ibu, kita mesti harus mau berusaha, jangan jadi pemalas. Mentok tak kandani mengrupamu hangisi simbak ya aja ngetok kalau kandang wae enak-enak ngorok orang nyambut gawe mentok omong lakumu mikal gawe guyu apa nama mboten ya? Mentok tak kandani mung rupamu hangi sini. Jadi orang jangan jadi orang yang bikin malu, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya sopan santun, nggak punya akhlak. Jangan, jadilah orang yang punya adab dan akhlak. 2. Mbok ya aja ngetok ana kandang wae, enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Jangan jadi orang pemalas. Jadilah orang yang suka bekerja keras. Mentok mung lakumu megal gawe guyu. Jadilah orang yang bisa membuat orang lain guyu, yang bisa membuat orang lain tertawa, senang, bahagia. Jangan sedih ketika melihat orang lain bahagia, dan jangan bahagia ketika melihat orang lain sedih. Maka kita nggak boleh sombong. Gundul pacul gemblengan yunggi wakul gemblengan wakul limpang sekene dadi salatar wakul limpang sekene dadi salatar. Gundul simbol kita semua, gemblengan sombong. Kalau sombong yunggi wakul melimpah, nggak bisa tunjukkan amanah. Apakah jadi karu, apakah jadi karo, apakah jadi ketua kloter, apakah jadi petugas haji, sombong berantakan semua, Bapak Ibu. Segane dadi
latar. Bukan dia mengkoordinasikan, bukan dia menghimpun, tapi justru mencerai-berai, merusak, berbuat kerusakan. Wukuf, Bapak dan Ibu sekalian. Wukuf itu mengajarkan pada kita tentang puncak kesadaran hidup. Rasul bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Arafah adalah tempat mengenal diri, mengingat dosa, mengingat umur yang semakin pendek, mengingat orang tua. Rata-rata kita mencucurkan air mata ketika di Arafah, mengingat orang tua. Dulu mungkin kita belum mampu untuk membahagiakan orang tua. Kita kadang salah persepsi bahwa untuk membahagiakan orang tua harus dengan harta benda. Padahal orang tua kita tidak untuk harta benda untuk bahagia. Cukup ditengok, cukup ditemani bicara, cukup diantar. Tidak butuh harta benda yang berlebihan. Karena kalau kita punya harta benda pun kita tawarkan pada orang tua kita bilang, orale, wis gumu, wis aku cukup, meriksani, kowe bahagia, wis seneng lu. Kadang kita salah persepsi Bapak Ibu, dan itu kadang-kadang terlanjur sudah sampai Arafah, orang tua kita sudah meninggal, kita nggak bisa berbuat bakti lagi, dan kita hanya bisa menyesal, dan selalu penyesalan terjadi di akhir. Tapi itu bagus, nggak apa-apa, paling tidak bisa menangis saat di Arafah, karena ada orang yang diingatkan dengan dosanya tetap tidak bisa menangis. Terus hatinya terbuat dari apa coba Bapak dan Ibu sekalian? Maka nanti lihat yang di tanah air penduduk gagah perkasa, nanti sampai Arafah nangis Bapak Ibu. Gatut koco podo nangis nanti Bapak Ibu. Orpudorone jo nangis, Sri Kandi podo nangis di Arafah, dan Allah turun menyaksikan mereka semua. Wahai penduduk langit, saksikanlah hari ini penduduk dari manapun datang ke Arafah, hamba-hamba datang dari negeri yang amat jauh, pakaiannya lusuh berdebu, badannya gelap, minta dua hal. Satu, mereka minta ampunan, ketahuilah aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Mereka mengajukan hajatnya di dunia, ketahuilah akan kukabulkan pada waktunya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itu waktu yang amat berharga, hanya 6 jam. Mulai daripada Jawa sampai maghrib itu tiba. Maka jangan sia-siakan. Jangan hanya untuk foto-foto sama unta, tapi gunakan dengan efisien, efektif. Ingatlah amanah keluarga, bahwa istri adalah amanah, suami adalah amanah yang harus sama-sama dijaga supaya bisa masuk surga bersama-sama. Ingat, hidup ini juga hanya sebentar. Maka Bapak Ibu, di Arafah, orang yang paling kuat bukan orang yang paling kaya, tetapi yang paling banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari urip itu mampir ngombe, hidup hanya sebentar, hanya seperti orang berhenti untuk minum. Karena itu jangan terlalu sibuk membangun dunia, tetapi juga pastikan menyiapkan akhirat. Terakhir Bapak dan Ibu, semua kita yang berhaji tentu berharap hajinya mabrur. Mabrur itu dari kata albir, artinya hilangnya keburukan tanpa kebaikannya, itulah albir. Sifat itu menempel di pribadi orang, maka orang itu disebut mabrur. Bapak dan Ibu, seperti hanya kata zalafa itu berubah bentuk menjadi isdalafa. Tempatnya namanya Muzdalifah. Zalafa itu artinya terpeleset, tempat terpeleset namanya Muzdalifah. Maka kalau kita punya anak cucu, jangan dinamai Siti Muzdalifah, itu artinya Siti tempat terpeleset. Nah, albir itu baik. Kenapa baik? Karena buruknya hilang. Maka albir nempel di badan kita, di pribadi kita. Pribadi kita dinamai mabrur. Maka orang mabrur itu orang yang hilang keburukannya tanpa kebaikannya.
Dulu ada sinetron sangat terkenal untuk menggambarkan Haji Mabrur dan Haji Mardud. Ada tokoh antagonis, hajinya 2 kali, tapi pulang haji sifatnya nggak berubah, tetap kalau ngomong menyakitkan. Bukan tambah dermawan, tapi tambah pelit. Namanya siapa? Haji Muhyiddin. Ada yang sama namanya? Mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun sama, toh hanya sama nama. Ada orang yang hajinya sekali, pulang jadi lebih dermawan, kalimat-kalimatnya lebih lembut, baik pada keluarga maupun pada sahabat-sahabatnya. Namanya Haji Sulam, ya si tukang bubur itu, bapak dari ibu saya. Maka perkaranya bukan berapa kali pernah ke tanah suci, tapi perkaranya adalah pulang dari tanah suci membawa perubahan baik atau tidak. Dan ada kalanya tidak pernah ke tanah suci, tapi sifatnya kunjung berubah jadi baik dari waktu ke waktu. Itu namanya mabrur sebelum berhaji. Dan dalam ritual haji digambarkan dengan melempar jumrah. Melempar jumrah tanggal 10 7 kali, tanggal 11 21 kali, tanggal 12 21 kali, tanggal 13 21 kali. Melempar kerikil kecil ke tembok, tidak harus kena temboknya. Karena kalau kena temboknya, mantul ke batuknya, sesama setan dilarang saling melempar. Nah, yang penting masuk ke sumurnya, itu sah lemparannya. Simbolik saja mengeluarkan sifat buruk dari tubuhnya, dari hatinya, dari pikirannya, sehingga tampak sifat baiknya. Maka lempar jumrah bukan hanya melempar batu ke tiang atau ke tembok, tetapi simbol melawan kesombongan, kemalasan, amarah, hasad, riya, cinta dunia berlebihan. Cinta dunia boleh atau enggak? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Itulah yang disebut dengan haji yang mabrur. Dan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan tanda haji mabrur bukan banyaknya oleh-oleh, bukan karena pulang bawa peci putih atau pulang bawa sajadah yang lebar, nanti ke masjid sajadahnya tambah lebar, bukan. Bukan pulang karena bawa kurma ajwa, bukan. Atau pulang bawa air jam-jam yang banyak, oh berarti itu mabrur. Yang enggak bawa jam-jam berarti enggak mabrur, bukan. Tetapi yang pulang membawa perubahan akhlak. Dia lebih rajin sholat berjamaah, dia lebih lembut kepada pasangan dan keluarganya. Kadang-kadang kita ini lembut pada pasangannya orang lain, tapi kasar terhadap pasangannya sendiri. Coba kalau kerja di kantor, itu teman-teman kerja kita, itu kan pasangannya orang lain, tapi kita lembut nggak bicara dengan mereka? Lembut, sopan santun, beretika. Begitu sampai ke rumah, istri kita buat kesalahan dikit aja, kita langsung muncak kalimat yang kasar semua. Ya Allah. Dan sebaliknya, suami itu sudah kurang apa coba? Suami itu mirip jantung, kerja terus tanpa henti, tanpa kata. Itulah laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan itu banyak kata, tapi juga banyak kerja. Ini saya salah ngomong bahaya. Ya. Itu simbolnya jelas. Jantung laki-laki, tulang rusuk perempuan. Tulang rusuk fungsi utamanya melindungi jantung. Maka sebenarnya laki-laki selamat atau tidak tergantung perempuannya. Maka ibu-ibu kalau mau menyelamatkan suamimu, bagi yang masih punya suami, jangan menuntut suamimu melebihi kemampuannya. Karena suami itu kalau dituntut tiap hari melebihi kemampuannya, dia akan menikah. Dia akan berbuat sesuatu demi membahagiakan pasangannya. Kalau harus melakukan pekerjaan tidak terhormat pun dia rela demi untuk membahagiakan istri atau keluarganya. Maka cara menyelamatkannya, jangan tuntut yang melebihi kemampuan suami. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah,
itu cara menyelamatkan suami. Suami sudah bekerja keras, maka terima apa yang diberikan oleh suami. Itu nasihat kita sebagai seorang laki-laki. Tuh kepada ibu sekalian, kalau bisa begitu, insya Allah nanti hidupnya bisa selamat. Ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga saka busana. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita usahakan, ya. Yang belum berangkat haji, mendoakan, wahai sahabatku, selamat berhaji ya. Mudah-mudahan mabrur, bagus. Tapi jangan lupa sisipkan doa untuk dirinya. Ya Allah, suatu saat panggil juga saya, ya Allah. Jangan cukup mendoakan orang lain, tapi juga doa untuk dirinya sendiri. Yang berangkat haji, minta didoakan, mudah-mudahan Allah berikan bekal takwa, dimudahkan dalam perjalanan, pulang membawa perubahan baik di tanah suci, bisa memegang keimanan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran. Diringkes dalam satu kata namanya takwa, jadikan dua kata namanya iman dan kesabaran. Iman syarat amalnya diterima, sabar syarat supaya perjalanan hajinya terasa mudah, itu harus sabar. Kepada ibu, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pada Allah dengan sabar, dan sholat itu puncak dari doa, puncak dari iman. Bapak dan Ibu sekalian, maka Nabi Musa pun diajari oleh Allah supaya semua urusannya mudah. Nabi Musa diminta untuk berdoa, Rabbis shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Hasilnya wa yassirli amri, semua urusannya menjadi mudah. Dua, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah perbaiki komunikasi saya ya Allah. Mudah-mudahan yafqahu qauli, semua orang yang di sekeliling saya mudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, maka yang mesti kita lakukan di antara sesama teman-teman haji itu saling memotivasi. Masih ingat tembangnya Bapak Ibu? Namanya Padang Bulan. Yuk prokonco dolanan ning jopo, Padang bulan padani kaya rino, rembulan ini sing awi-awi, nilingake aja pada lurus sore. Apa namanya? Apa? Nah, boleh seperti penutup, mari kita sama-sama nembangnya Bapak Ibu, judulnya Tombowati. Apa nama betul? Siji loro telu. Tombo ati iku limo perkara lagi, kaping pisan maca Quran manani, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulan, kaping papat kudu wonten ingkang luwe, kaping limo zikir wengi kang suwe. Salah sawijine sapa bisa lakoni, mugi-mugi Gusti Allah nijabahi. Dan itu yang Bapak Ibu calon haji dan hajah akan lakukan di tanah suci. Bapak dan Ibu, siji maca Quran lan maknani. Di tanah air bisa jadi nggak sempat, nanti di sana banyak waktu untuk baca Quran. Yang nggak bisa baca Quran, dengerin orang baca Quran atau baca Latinnya. Dua, ngapa Bapak Ibu? Sholat wengi lakonono. Hasil survei kecil-kecilan, mayoritas jamaah haji Indonesia di Indonesianya tidak punya kebiasaan sholat malam.
Begitu sampai tanah suci, 99,9% jamaah haji Indonesia sholat malam. Subuh itu di sana 5.30, tapi jam 3 udah berangkat, setengah 3 udah berangkat. Bapak Ibu nunggu di masjid, apa yang dikerjakan? Sholat malam. Tapi lucunya itu begitu kembali ke tanah air, terus saya sholat dulu teman-teman. Ya Allah, nomor telu wong kang soleh kumpul lono. Temen kok di sini wong apik-apik kabeh. Setunggal teduh dengan rombongan dengan kotor. Wong apik-apik Bapak Ibu, kabeh do towo kesaenan. Teng tanah suci tiba-tiba menjadi orang baik. Nomor 4, kudu wonten luwe wetenge atine napa? Poso. Mungkin nek iso jijal poso teng tanah suci, alhamdulillah. Senin, Kamis, Apa Senin Kamis, Senin, Apa Senin, Kamis, mungkin pendak Senin Kamis menjelang buka teng Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram niku akeh wong jundung halalan. Lungguh berbaris, mungkin penonton sing dari plastik ditawasi halalan-halalan. Sak bungkus Bapak Ibu, gratis mboten bayar. 4 Ibu, 5 zikir wengi ingkang suwe. Waktune kathah zikir teng mriku. Niku sing dilakoni para haji lan hajat teng tanah suci, kula latihan dadi wong apik. Sapa sing iso nglakoni ngono, insyaallah Allah ngijabahi. Ngaten Bapak Ibu pengajian, mugi-mugi wonten manfaatipun. Tepat waktu Bapak Ibu. 60 menit. 60 menit. Menurut random. Nah, kalau ini dosen, biasa ngatur waktu. Bapak Ibu ngrumakke kula, mirengke kula, ming ngrumakke tok, mboten nonton sing dipreksani. Konsentrasi 100%. Niku namung saged nyerep 10%. Niku pas ngaji. Mungkin modal segi papan menika ming kae sepatu tekan omah telas. Ngoten lho Bapak Ibu. Nah, mula sing kula aturke niki mengke kula kirim teng Ustaz Tajudin Bapak Ibu. Mengke sepatus dipun bagi dumateng Bapak Ibu saya iso diwota-wota maneh nek isih ketok. Nek ora ketok nggih pun kon matake putune. Ora iso yo wis apa-apa. Sing penting pun tahu krungu ngoten mawon Bapak Ibu nggih. Monggo kita akhiri ganti doa, kita awiti ganti istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa du'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allahumma yassir lahum hajjahum wa taqabbal sa'yahum waffathum fi safarihim mu'idhum ila ahlihim salimina ghanimina mabrurin. Ya Allah, mudahkanlah haji mereka ya Allah, terimalah amal mereka ya Allah, jagalah mereka dalam perjalanan dan kembalikanlah mereka kepada keluarganya dalam keadaan selamat, penuh keberuntungan dan memperoleh haji yang mabrur. Allahumma yassir lahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur wa rizqan wasi'an
ma'udan hamidan ila alihim ma'utarihim. Ya Allah, mudahkanlah mereka memperoleh haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, amal soleh yang kau terima ya Allah, rezeki yang luas dan kepulangan yang mulia kepada keluarga dan negerinya. Zabatakallah taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ya Allah, beri mereka ya Allah ber-46 ini bekal takwa, ampunan ya Allah, beri mereka ampunan ya Allah, mudahkanlah perjalanannya mulai dari tanah air hingga ke tanah suci, merampungkan seluruh rukun, wajib, sunnah dan rubahnya haji umrah. Mudah-mudahan ya Allah beri kesempatan untuk bisa pulang lagi ke tanah air dan keadaan sehat dan utuh, bertemu dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya semua, membawa perubahan baik haji yang mabrur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kegiranganipun menawi